Terima kasih untuk tepuk tangannya, untuk semangatnya, karena hari ini adalah hari spesial, karena ini adalah Kick Andy Special Guest. Jadi ada tamu spesial yang saya undang. Tadinya saya tidak terlalu memperhatikan sosok yang satu ini. Dia bisa dibilang seorang artis, penyanyi, pebisnis, pegiat sosial, dan macam-macam. Ini multi talenta anak ini. Tapi dulu saya tidak terlalu memperhatikan sampai kemudian videonya viral. Video tentang sebuah pidato yang menurut saya bagus sekali yang disampaikan oleh seorang anak muda perempuan, yaitu tentang kenapa kita sebagai bangsa harus konflik atas nama agama. Kenapa? Nah, ada yang sudah bisa menebak siapa tamu kita? Mari kita sambut Cinta Laura. Iya, oke. Cinta Laura, apa kabar? Silakan duduk. Jadi sebelum kita ngobrol, saya mau semua yang nonton untuk melihat tayangan berikut ini dulu. Siapa yang tidak kenal Cinta Laura Kell? Kiprahnya di panggung hiburan tanah air sudah tidak diragukan lagi, dari penyanyi hingga bintang film. Karirnya semakin cemerlang dengan membintangi sejumlah film Hollywood. Selain prestasi di panggung hiburan, perempuan berdarah Jerman ini juga memiliki prestasi di dunia pendidikan yang luar biasa. Ia menyelesaikan double degree dengan predikat cum laude di Columbia University, New York. Cinta juga dikenal sebagai sosok yang hemat dan tidak boros. Gaya hidupnya ini tidak terlepas dari ajaran keluarganya. Siapa sangka Cinta gemar berbagi cinta dengan berbuat kebaikan untuk kemanusiaan. Aktris ini juga rela menyisihkan penghasilannya untuk membantu pendidikan ke Yayasan Sukarseno Peduli yang dimiliki keluarganya. Keberadaan Cinta di sini ini membantu Tante untuk mengajak sekolah ini supaya sesuai dengan keberadaan sekarang gitu. Kalau nggak dibantu agak susah. Untungnya di sini ada Cinta, jadi kita tuh ikonnya siapa yang mau seperti Kak Cinta, itu harus belajar yang rajin dan kerja keras. Ya semoga dengan ada fasilitas seperti ini, dengan ikonnya Cinta membawa anak-anak ingin sekolah, semoga akan lahir cinta-cinta baru, nggak harus di bidang artis, tapi mungkin di bidang pendidikan, sains, atau agama, apapun. Saat ini sudah ada 11 sekolah yang didirikan oleh Cinta melalui Yayasan Sukarseno Peduli. Setelah berdirinya SMP Pangerasan, saya dapat melanjutkan sekolah dan mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Kak Cinta menurut saya adalah salah satu sosok seorang kakak yang dapat saya tiru. Selain dia cerdas, dia juga peduli akan pendidikan. Pada tahun 2019, ia pun didaulat menjadi Duta Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak dari Kementerian PPPA Republik Indonesia. Cinta juga menunjukkan kepeduliannya terhadap anak-anak kanker, orang dengan gangguan jiwa, orang dengan HIV/AIDS, lingkungan, dan lain sebagainya. Sebenarnya kita di sini bareng Pasukan Biru untuk membersihkan sampah-sampah yang ditinggalkan orang-orang di sini. Sesuai namanya, Cinta ingin menebarkan aksi cinta yang nyata dengan memberikan kepeduliannya terhadap sesama manusia. Cinta, aku dengar kan kamu punya kepedulian pada kasus anak-anak muda yang bunuh diri. Anak-anak muda yang oleh berbagai sebab kemudian bunuh diri. Kenapa kamu punya perhatian pada anak-anak muda yang melakukan tindak bunuh diri? Kenapa aku peduli? Karena aku rasa
sebenarnya angka yang kita lihat sekarang dalam statistik dunia ataupun Indonesia bisa diminimalisir dengan support masyarakat dan pengetahuan yang dikembangkan lagi. Agar sebagai masyarakat, jika kita melihat seseorang yang memang sudah sampai titik terendahnya, kita bisa memberikan empati yang tepat agar mereka menyadari bahwa mereka masih bisa bangkit kok. Dan kalau dari sisi edukasi, jika kita sadar segala hal itu sementara, everything's temporary. Kebahagiaan itu hanya sementara, kesedihan sementara, rasa sakit itu sementara. Aku harap akan punya kekuatan dalam diri kita untuk menyadari, oke, ini semua sementara, aku pasti bisa mencari solusi, aku pasti bisa bangkit dan bisa menjalani hidup kembali. Gitu. Oke. Cinta kan bergaul ya dengan banyak kalangan, terutama karena memang usianya ya tentu dengan anak-anak muda juga. Tapi dari pengalaman cinta, ya melihat mereka yang mengalami gangguan kesehatan mental, kesehatan kejiwaan yang tadi Cinta ceritakan, faktor-faktor apa yang menurut Cinta yang membuat kok anak-anak muda ini sampai pada tahap seperti itu? Ya. Karena kami orang dewasa kadang merasa manja betul anak-anak muda ini ya. Dikit-dikit healing, dikit-dikit healing, padahal bebannya belum terlalu berat. Tapi Cinta yang pasti lebih tahu apa alasan mereka. Oke, untuk diskusi ini mari kita establish bahwa yang kita bicarakan adalah anak-anak muda yang datang dari latar belakang sosioekonomi cukup baik ya. Kenapa banyak dari mereka merasa putus asa sehingga mungkin ingin mengambil nyawa mereka sendiri? Karena masyarakat kita gara-gara social media dan pokoknya platform-platform online lainnya membuat kita merasa apa yang kita punya nggak cukup. Banyak hal di luar sana yang dipublikasikan membuat kita merasa kita tidak punya. Oke, jadi walaupun kita misalnya di rumah memiliki mobil, memiliki rumah yang nyaman, walaupun kita datang dari latar belakang yang baik secara finansial, kita selalu merasa, oh, saya kurang cantik, saya kurang pintar, saya nggak akan pernah bisa sesukses ibu atau bapak saya, handphone saya kurang modern, teman-teman saya kurang cool. Dan dengan logika yang merasa terus tidak cukup, itulah yang membuat diri seseorang merasa hampa dan kosong. Dan itu menyedihkan, karena aku rasa anak muda zaman sekarang kurang dididik bahwa ada bedanya antara kebutuhan dan keinginan. Dan segala hal yang mayoritas anak muda merasa mereka tidak punya, itu karena keinginan yang tidak tercapai. Bukan karena kebutuhan. Bukan karena kebutuhan. Jadi mereka menempatkan standar yang tinggi karena terlalu banyak melihat apa yang terjadi di media sosial. Ya. Kan banyak orang yang kemudian mempertunjukkan atau mempertontonkan kekayaannya. Sehingga dia merasa kok kurang aku. Atau kecantikannya, ketampanannya, atau baju, tas yang dia kenakan itu. Dan yang menyedihkan, para figur-figur yang memiliki kekuatan lah yang memperpetuate masalah ini. Aku tidak mau menjatuhkan siapa-siapa, tapi pada kenyataannya mayoritas mau kita namakan YouTuber atau influencer, yang mereka pertunjukkan dalam konten mereka adalah kekayaan mereka. Mereka berlibur dengan private jet, mereka memiliki 10 mobil, rumah terus direnovasi, akhirnya 1 hektar. Dan itu nggak apa-apa kalau seseorang bangga dengan pencapaiannya, tidak ada masalah dengan itu. Tapi penting sekali jika kita punya influence sebesar itu menunjukkan kepada masyarakat yang tidak punya hal yang sama bahwa hey, untuk bisa sampai ke titik ini tidak instan loh. Ada proses. Ada proses dan itu yang dilupakan anak muda bahwa segala hal yang indah itu butuh proses. Makanya banyak sekali anak muda zaman sekarang yang juga tidak bersyukur dengan setiap pencapaian kecil yang mereka dapatkan. Karena mereka pikir tinggal mengambil sebuah foto, tinggal mengambil sebuah konten, langsung oke, sama dengan mobil mewah ini. It does not work like that. Aku pribadi sudah bekerja di dunia entertainment hampir 16 tahun. Sejak aku berusia umur 12. Dan ya, tidak bisa dipungkiri bahwa memang aku datang dari latar belakang keluarga yang stabil. Dalam arti memang orang tua aku bisa memberikan aku pendidikan yang baik, hidup yang nyaman. Tapi perlu diketahui juga bahwa sejak aku berumur 13 tahun,
Papa aku tidak lagi memberikan aku uang saku sepeser pun. Sebagai orang tua saat itu ia merasa bahwa yang dia akan kasih hanya biaya pendidikan. Di luar itu kebutuhan aku harus aku tanggung sendiri. Dan dari situ selain disiplin dari ayah aku juga belajar the value of money. Apa artinya bekerja keras. Sehingga sekarang di usia aku yang 20-an, rumah yang aku miliki, mobil-mobil yang aku miliki, barang-barang yang aku kenakan itu 100% hasil kerja kerasku sendiri. Tapi itu memakan lebih dari 1 dekade untuk bisa sampai titik sini dan itu tidak instan. Proses. Tidak hari ini kita memulai sesuatu, besok kita jadi miliuner itu. Enggak seperti itu ya. Sama sekali tidak. Oke. Kenapa aku milih Indonesia? Karena aku sangat bangga dengan negara kita yang sangat kaya budaya, beragam, dan tentunya memiliki potensi yang sangat besar untuk menunjukkan kepada dunia bahwa kita bisa loh, kita kompeten loh, kita bisa menjadi pemimpin dunia. Aku mau kembali soal bunuh diri nih, karena suara anak muda, aku nggak mau dikotomi antar gender ya, tapi kan tetap anak muda perempuan itu yang dianggap yang paling rentan ya. Nah, aku kan baca cerita kehidupanmu. Ada satu titik di mana kamu juga pernah merasa depresi juga, pernah merasa hidupmu nggak berguna, kamu merasa sering disalahkan dalam usia yang masih muda. Kamu dibully. Ya, karena mungkin bahasamu yang dianggap unik ya, berbeda dengan yang lain. Kamu mengakui itu bahwa kamu mengalami masa-masa di mana kamu nggak happy, kamu nggak bahagia dengan hidupmu, mempertanyakan kebahagiaan itu. Nah, kan banyak juga anak-anak Indonesia yang dibully, dirundung. Di acara ini kalau teman-teman Bapak Ibu sekalian pernah nonton acara KKND beberapa tahun yang lalu, aku pernah mengangkat kisah Evi, seorang anak penjual bubur yang bunuh diri. Kenapa? Karena di sekolah dia dirundung, dibully. Bilang Evi anaknya tukang bubur, Joko tukang bubur. Dia waktu itu sudah bilang pada ayahnya, ayah aku nggak tahan sekolah di sini, aku mau kembali ke desa aja tinggal sama nenek. Ayahnya bilang tahan dulu, 3 hari lagi kita pulang, aku antar kamu pulang. Sebelum 3 hari dia udah gantung diri. Nah, artinya bullying, perundungan, ini juga bisa menyebabkan anak-anak bunuh diri. Bagaimana kamu yang pernah merasakan itu, apa dampak negatif yang ditimbulkan? Karena kadang-kadang kita yang membuli, merundung, itu hanya bercanda. Tapi candaan itu merusak kehidupan seseorang. Nah, menurut kamu gimana soal bullying? Pertama-tama adalah fakta yang menyedihkan bahwa Indonesia top 5 di Asia dengan tingkat bullying tertinggi. Dan itu menunjukkan bahwa ada masalah dengan budaya kita dalam arti bagaimana kita memperlakukan satu sama lain dan apa yang kita anggap layak dan tidak layak jadi jadi bahan bercandaan. Dan itu adalah suatu hal yang aku rasa benar-benar harus dirubah. Di masa aku masuk dunia entertainment di usia 12 tahun, sedihnya anak muda belum se-aware sekarang soal apa itu bullying, misalnya body shaming, hal-hal tersebut masih hampir-hampir jarang dibicarakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi aku sempat bilang di berbagai outlet berita bahwa saat aku berusia 12-17 tahun, dan itulah usia di mana aku sangat sering dibully oleh orang-orang di sekolah dan masyarakat, mereka tidak menyadari bahwa perkataan yang mereka katakan ditujukan kepada seorang anak kecil ya. Di bawah usia 18 tahun, anak-anak, apalagi 12-13 tahun, itu benar-benar anak-anak, remaja aja sebenarnya belum. Dan itu menunjukkan bahwa memang ada yang salah dengan cara berpikir masyarakat. Dan sebagai mana unethicalnya juga pada masa itu, media-media membuat berita kadang-kadang yang tidak benar ya, tentang seorang anak. Dan mereka nggak sadar, mereka pun berkontribusi terhadap kerusakan mental seorang anak. Kenapa aku bisa keluar dari situasi itu? Kalau pada zaman itu, karena memang aku tipe orang yang tidak pernah menyerah dan tidak suka menunjukkan kesedihan atau weakness,
aku menggunakan kesedihan dan frustasi aku sebagai bensin atau motivasi untuk menjadi seorang murid yang sukses, seorang atlet yang sukses, sebagai aktivis sosial yang juga berusaha berdampak baik bagi orang lain, dan akhirnya pembuktian aku adalah saat diterima di berbagai universitas di US. Jadi mungkin aku beruntung oleh Tuhan diberikan memang mindset di mana aku tidak mau kalah. Tapi kalau ditanya sekarang sebagai orang dewasa, kenapa aku bisa overcome itu semua? Karena aku tipe orang yang percaya ini, dan ini sesuatu hal yang aku berusaha sosialisasikan kepada masyarakat. Hidup itu tentang pilihan. Kalau kita memilih untuk depresi, untuk putus asa, untuk sedih karena suatu perlakuan yang tidak adil, itu sangat layak dan tidak apa-apa. Bukan berarti aku bilang jangan bersedih, senyum aja. Sama sekali enggak. Karena tentu kita manusia yang akan terdampak oleh kata-kata jahat atau perilaku jahat orang lain. Tapi kalau kita memilih untuk diam di titik itu selamanya dan tidak memilih untuk cari solusi dan bangkit, itu kesalahan kita sendiri. Because life is a choice. So aku bisa pada saat itu memilih untuk menjadi korban dan mempunyai mental korban. Tapi pada saat aku bilang ke diri aku sendiri, enggak. Experience yang sudah aku alami harus menjadi sumber pembelajaran dan harus menjadi sumber yang menguatkan diri aku agar aku bisa terus maju, belajar, dan akhirnya menggunakan experience tersebut untuk memberdayakan dan menguatkan orang lain yang pernah mengalami hal yang sama atau serupa. So I used it to my advantage. And hopefully sekarang dengan pengetahuan ini, aku dapat pelan-pelan membantu orang-orang yang merasa mereka tidak punya suara atau tidak punya kekuatan untuk bangkit. But essentially, you know, dengan sekarang kuatnya social media dan platform-platform lain, ini adalah saatnya kita anak muda untuk bersuara agar membuat orang-orang seperti bintang tamu Kick Andy di masa lalu merasa tidak sendiri. Satu hal yang aku juga lihat menjadi perhatian Cinta Laura adalah kekerasan seksual ya yang dialami perempuan dan anak. Makanya kamu juga adalah duta anti kekerasan terhadap perempuan dan anak. Anti kekerasan terhadap perempuan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ya. Menterinya kebetulan dekat sekali sama aku juga. Apa masalah yang sekarang kita hadapi berkaitan dengan kekerasan seksual pada perempuan dan anak? Yang pasti seperti yang aku katakan tadi, aku beruntung bahwa sejak kecil aku tidak pernah merasa terbatas karena dilahirkan sebagai seorang perempuan. Dan aku tahu itu adalah sebuah privilege untuk merasa bahwa aku memiliki kekuatan untuk memilih jalan hidupku sendiri. Bahkan mempunyai confidence bahwa apapun yang aku tekuni, aku pasti bisa melakukannya. Tapi aku sadar itu bukanlah suatu mindset yang dimiliki oleh semua perempuan di negara ini, dan itu membuat aku merasa sangat sedih. Sebagai negara yang mengklaim bahwa negara ini adalah negara yang demokratis, faktanya adalah 50% dari penduduk negara ini, yaitu perempuan, tidak semua merasa bahwa mereka bisa hidup secara aman, nyaman, dan suaranya didengar. Bahkan banyak dari mereka sudah didikte dari lahir apa peran mereka dalam masyarakat. Dan menurut aku itu tidak adil dan sangat tidak mencerminkan values yang demokratis. Karena seharusnya tidak ada bedanya kalau secara hak ya, hak manusia antara perempuan dan laki-laki. Keduanya adalah manusia. Dan sebagai seseorang yang sangat memperjuangkan kesetaraan gender, harus dimengerti bahwa yang aku perjuangkan bukanlah ingin melihat perempuan mendominasi laki-laki. Bukan itu. Aku sangat sadar bahwa secara biologis laki-laki dan perempuan sangat berbeda. Tapi bukan berarti perempuan tidak layak untuk memiliki hak yang sama seperti laki-laki, pendidikan yang sama seperti laki-laki, dan kesempatan yang sama seperti laki-laki. Karena kalau dari segi sosial, kita punya kemampuan dan kompetens dan potensi yang sama seperti laki-laki, dan itulah yang aku ingin benar-benar tunjukkan kepada perempuan Indonesia. Dan mengenai kekerasan, jangan salah, aku sadar bahwa
negara manapun di dunia, bahkan first world countries, masih belum sepenuhnya perfect atau bebas. Tapi yang aku sadari adalah di banyak negara-negara maju seperti US, korban kekerasan, apapun latar belakang mereka, langsung diberikan pendampingan hukum, emosional, fisik, mental, gratis. Dan fasilitas itu ada di Indonesia, tapi masih sangat minim, ya. Dan itu sangat tidak adil. Seharusnya korban bukannya dikecilkan, dipandang rendah, dan menanggung stigma yang ada dalam masyarakat kita. Harusnya mereka dirangkul dan dibantu agar bisa bangkit kembali. Dan lagi-lagi ini masalah paradigma. Masih banyak sekali asosiasi kekerasan dengan misalnya perilaku yang tidak baik atau perilaku yang tidak moral. So this, sebelum kita bisa melihat tingkat kekerasan di negara ini menurun, pertama-tama kita harus mengajarkan seluruh masyarakat apa itu kekerasan, apa dampaknya, dan apa yang harus dilakukan jika seorang mengalami kekerasan. Dan, bagaimana kita bisa mencari solusi dari sebuah masalah yang sangat besar jika pengertiannya belum ada. Dan mari kita sekarang ngomong secara angka ya, ayo kita lupakan sisi kemanusiaan kita. Kalau Indonesia benar-benar ingin menjadi top 5 economy di dunia di tahun 2045, bagaimana itu bisa sepenuhnya tercapai? Lagi-lagi kalau 50% dari penduduk negara ini yaitu perempuan tidak diberikan kesempatan yang sama untuk benar-benar memenuhi potensi mereka dan berkontribusi terhadap GDP negara ini. Kenapa perlindungan terhadap perempuan ini penting? Ya. Konteksnya kamu tadi cerita tentang perimbangan, terus kemudian pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan lain-lain. Jadi sebelum seorang manusia laki-laki atau perempuan memasuki pendidikan formal, orang tersebut dididik oleh ibunya. Kalau seorang ibu mempunyai beban mental, mau itu post traumatic stress disorder atau PTSD dari kekerasan yang ia pernah alami, atau mungkin tekanan lainnya yang ada dalam masyarakat karena ibu tersebut adalah seorang perempuan, itu akan tercermin saat ia mendidik anaknya. Dengan intelligence emosional yang mungkin sedikit labil atau mungkin kurang, ia tidak akan bisa memberikan cinta seutuhnya terhadap anaknya atau didikan yang baik kepada anaknya yang bisa membedakan apa yang moral, apa yang tidak moral, apa yang etis, apa yang tidak etis. Sehingga itu menjadi chain reaction bagi generasi selanjutnya, berikutnya. And then we become a dysfunctional society. And that's the truth. Kenapa misalnya di Indonesia tingkat kekerasan sangat tinggi? Satu, memang karena banyak hal tidak dianggap kekerasan. Tapi kedua, karena bias-bias yang ada juga. Ketiga, karena banyak sekali orang-orang tidak dididik dengan benar apa itu yang salah, apa itu yang benar. Mereka mungkin anak dari kecil sudah melihat orang tuanya, specifically ibunya, menerima tindakan kekerasan sehingga hal itu dinormalisasikan. And it becomes a generational immoral act. And we need to stop this for many reasons. Karena dari timbulnya, kelabilan emosional, mental, kita juga tidak bisa jadi penduduk yang produktif. Lagi-lagi kalau kita mau bicara secara ekonomi, tidak kemanusiaan, we're not going to be productive members of society. When you're not a productive member of society, you can't work to your fullest ability, and you can't contribute to the economy. And what happens to your country? It collapses. Jadi konteksnya itu tadi ya. Kenapa perempuan menjadi penting? Itu dari satu sisi ya. Satu sisi, iya. Cara aku give back adalah sesuai nama aku harap dengan rasa cinta yang aku miliki, aku bisa menyebarkan cinta melalui pendidikan, melalui kegiatan sosial, melalui menyadarkan anak muda akan value mereka. Nah, omong-omong mungkin lepas dari kamu terkenal, ya, tapi orang tua ini berarti berasal dari mana nih? Kalau papi dari Jerman, mami Indonesia, Jawa Sunda. Jawa Sunda. Ya. Kamu apa? Setengah Indonesia, setengah Jerman, seperempat Jawa, seperempat Sunda, setengah Eropa. Kamu sendiri merasa lebih ke orang Indonesia atau Jerman? I get this question so much, dan aku mengerti kenapa aku sering mendapatkan pertanyaan ini.
Karena tentunya menjadi sebuah misteri dan juga suatu yang unik jika seseorang berdarah campur seperti aku merasa lebih ini atau lebih itu. Tapi lagi-lagi aku sangat beruntung tumbuh besar dalam keluarga yang harmonis, di mana kedua orang tua aku sangat berkontribusi terhadap developmentku, cara berpikirku, cara aku mengatasi situasi, pandangan duniaku. Tanpa kedua orang tua aku nggak akan menjadi sosok seperti sekarang. Dari ibu aku yang seorang Indonesia, aku belajar bahwa sangat penting memiliki compassion dan empathy yang tinggi dan keinginan yang tinggi untuk membantu satu sama lain. Jiwa sosialku tanpa ibu aku tidak akan ada. Aku berterima kasih sama ibu aku, karena tanpa ibu aku tidak akan memiliki rasa empati yang tinggi untuk ingin membantu sesama. Dan itu adalah kualitas yang dimiliki oleh orang Indonesia. Gotong royong, ingin saling membantu satu sama lain, ramah senyum. Tapi aku juga sangat berterima kasih kepada papaku. Karena disiplin, profesionalisme kerja, ketidaktakutan aku untuk berbicara dan menyuarakan opini aku, itu aku dapatkan dari ayah aku. Dan aku sangat mengembrace kedua budaya yang melahirkan aku. Tapi, walaupun begitu, perlu diketahui oleh semua ibu-ibu, bapak-bapak, kakak-kakak, adik-adik yang ada di ruangan ini, bahwa aku memilih menjadi warga negara Indonesia. Kenapa? Karena aku merasa Tuhan sudah memberikan aku cara berpikir ini, posisi ini dalam hidup, untuk bisa ikut berkontribusi terhadap kemajuan negara ini. Di Jerman udah menjadi negara first world country, dan tentunya walaupun aku memiliki darah Jerman juga, aku merasa they don't need me. Indonesia lebih membutuhkanmu. They don't need me there. Anak-anak tadi yang di video membutuhkanmu lebih daripada mungkin kalau di Jerman, begitu ya. Tapi jangan salah, banyak orang yang jauh lebih qualified daripada aku, jauh lebih pintar, jauh lebih baik dalam segala hal daripada diri aku. Tapi tidak ada salahnya jika seseorang yang memiliki keinginan untuk membantu ikut berkontribusi terhadap kemajuan bangsa kita. Dan kenapa aku milih Indonesia? Karena aku sangat bangga dengan negara kita yang sangat kaya budaya, beragam, dan tentunya memiliki potensi yang sangat besar untuk menunjukkan kepada dunia bahwa kita bisa loh, kita kompeten loh, kita bisa menjadi pemimpin dunia. Tinggal diasah aja. Tapi walaupun begitu bukan berarti aku tidak merespek ayah aku. Aku sangat mencintai ayahku, sangat merespek ayah aku, dan bangga bahwa darahnya mengalir juga dalam tubuhku gitu. Iya. Tadi lepas dari kamu bilang kamu memilih menjadi warga negara dan kamu betul-betul merasa bahwa kamu bisa memberikan kontribusi yang lebih, ya, terutama kalau kita lihat tadi video-video dalam konteks kegiatan sosial kamu. Nanti aku akan tanya ya kegiatan sosialnya apa aja dari ibu, ya, itu membuat kamu lebih berharga di sini. Tapi ini pakai logika berpikir anak-anak muda sekarang yang ingin mencapai prestasi setinggi-tingginya. Kamu punya semua persyaratan itu. Setengah bule tadi, artinya kalau mau berkarir di luar sana, di dunia internasional, peluang kamu jauh lebih besar daripada anak-anak daerah, katakanlah begitu ya. Anak-anak asli Indonesia. Kita bisa berdebat soal ini, tapi ini stereotip yang ada di masyarakat. Kemudian kedua, kamu punya gelar kesarjanaan dari universitas yang terkenal dan diakui dunia. Kenapa kamu mau melanjutkan karirmu di Indonesia? Sebagaimana seperti yang sekarang kita lihat, ya, banyak sekali kegiatanmu tapi di Indonesia. Apakah kamu tidak punya mimpi yang lebih besar untuk go internasional? You know, sepanjang 1-2 dekade terakhir, banyak sekali kita sering mendengar bahwa figur-figur publik di Indonesia ingin go international. Atau mereka benar-benar dipandang tinggi saat mereka berhasil go international. Mau itu melalui proyek film, proyek musik, apapun itu. Dan jangan salah, mereka memang patut diapresiasi. Tapi aku rasa ada sedikit faulty atau kesalahan dalam berpikir. Karena yang kita lakukan dengan go international adalah
mengirim orang-orang hebat negara kita ke negara lain agar mereka sukses di sana. Aku rasa kita harus kembangkan talenta, kembangkan potensi yang ada dalam negeri ini supaya kitalah yang menjadi pioneer atau yang dipandang nomor satu di dunia dalam industri entertainment, bisnis, apapun itu. Dan I want Indonesia to go international. Bukan aku cinta sebagai individu, tapi negara ini yang benar-benar dipandang tinggi. And I think that's what we should all work on. Bersama-sama Iya, ya. bersama-sama. Oke, menarik itu sudut Iya. pandangmu. Sehingga Iya. kamu bilang, kamu boleh dapat ilmu sebanyak-banyaknya di luar, tapi kamu implementasikan di dalam negeri Iya. untuk membantu bagian dari kontribusimu Iya. sebagai anak bangsa, begitu ya. Dan aku sudah mencapai titik di karir aku di mana aku tidak lagi menganggap diri aku sendiri seorang aktris atau penyanyi. Memang aku mendapatkan ketenaran dari industri entertainment. Tapi aku melihat bahwa platform yang aku miliki sekarang yang bisa dibilang cukup besar, tujuannya adalah pada akhirnya untuk mengedukasi masyarakat tentang isu-isu yang aku anggap penting dan juga seperti aku bilang memberdayakan dan menginspirasi anak muda agar mereka sadar bahwa mereka pun bisa dan mereka berharga dan mereka dapat membuat perubahan gitu. Dan itu juga aku lakukan melalui bisnisku. Sekarang aku memiliki sebuah bisnis F&B yang aku harap dalam setahun 2 tahun ke depan akan memiliki lebih banyak lokasi-lokasi di seluruh Indonesia. Tapi itu pun targetnya bukan untuk kepentingan finansial aku. Kenapa aku membuat sebuah bisnis F&B di second cities di Indonesia ya, bukan Jakarta tapi kota-kota lebih kecil di seluruh Indonesia, karena aku ingin membuka lapangan kerja bagi anak muda. Ya. Dan dalam bisnis F&B tersebut juga mengajarkan values seperti memperdulikan kerusakan lingkungan. Jadi bagaimana daur ulang, jangan menggunakan plastik, membuat bisnis dari barang bekas. I'm educating but also providing employment gitu. Karena lagi-lagi salah satu cara agar negara kita bisa semakin maju adalah menutup gap antara Si miskin dan si orang-orang. kaya. Yes, exactly. Oke. Menarik Cinta Laura, karena aku juga punya program namanya Big Bang dan Big Circle ya, yang mendorong anak-anak muda untuk terjun ke dunia sociopreneurship ya, supaya apa yang mereka kerjakan ini bukan cuma berdampak bagi mereka secara materi ya, dalam konteks yang lebih sempit keluarga maupun dirinya, tapi dia harus juga memberikan social impact bagi masyarakat ya, di bidang pertanian, peternakan, pemberdayaan perempuan, nelayan, ya, anak-anak putus sekolah. Dan itu yang kami lakukan ya, termasuk dengan teman-teman mentor. Maaf, boleh aku tambahkan satu hal lagi karena aku nggak mau sampai pemirsa salah tangkap. Kenapa aku juga memilih menjadi warga negara Indonesia sepenuhnya? Karena saking cintanya aku terhadap negara ini, aku percaya bahwa negara Indonesia, we deserve more. Orang Indonesia berhak mendapatkan lebih, dipandang lebih. Dan negara ini jugalah yang membuat aku bisa mempunyai kesempatan-kesempatan sekarang dalam hidup. Dan aku percaya bahwa aku harus bisa give back dengan segala cara yang aku bisa. And cara aku give back adalah sesuai nama aku harap dengan rasa cinta yang aku miliki, aku bisa menyebarkan cinta melalui pendidikan, melalui kegiatan sosial, melalui menyadarkan anak muda akan value mereka. Foil ID ini adalah sebuah platform untuk anak muda di mana mereka bisa belajar tentang topik-topik atau isu-isu yang jarang dibahas di masyarakat kita atau dianggap tabu. Kembali ke cerita tentang videomu yang viral. Viral itu karena aku dikirimin bisa sampai 4 oleh teman-teman. Oh, ya. wow. Ya, teman-teman ngirimnya ke aku. Yeah. Mungkin terbatas pada teman-teman yang punya semangat kebangsaan tinggi ya, karena aku WhatsApp grupnya sama orang-orang seperti itu. Mereka mengirimkan ketika kamu ada pidato di situ, ya, di acara Kementerian Agama, aku lihat di tentang video. moderasi beragama. Iya, itu menarik menurut aku.
Karena di situ pun kamu mengatakan bahwa bagaimana anak-anak muda sebaiknya kita dorong untuk memanfaatkan teknologi digital, media sosial ini untuk hal yang positif. Tadi kita sempat cerita sedikit mengenai bagaimana orang memamerkan kekayaan, ya. Kemudian muncullah Crazy Rich, kemudian muncul lagi Sultan-Sultan. Yang membuat anak-anak muda itu kemudian berorientasi bahwa materi itu adalah pengakuan. Jadi mereka berusaha mengejar itu walaupun kemudian menyimpang melanggar hukum. Ya, kita lihat banyak sekali anak-anak muda yang terpengaruh dan nggak mau melalui proses, ya, maunya cepat kaya, punya Lamborghini, punya ini, punya itu, tapi buntutnya kemudian dia lakukan pelanggaran hukum. Nah, aku ingin masuk nanti soal pendapatmu ya, soal konflik berdasarkan agama tadi atau berbasis agama. Soal pemanfaatan media sosial, ya. Kamu bilang harus dimanfaatkan secara positif. Aku lihat Cinta Laura juga sekarang aktif ya. Ada 2 akunmu kalau nggak salah yang cukup menonjol ya. Aku nggak tahu cara bacanya nih, aku Puala ID. Yes. Terus satu lagi ya Cinta Laura Kiel, CLK itu ya. Nah kalau bicara mengenai pemanfaatan media sosial, lalu tujuanmu apa dengan punya 2 akun ini? Atau lebih dari 2 akun? Ini kita berbicara spesifik YouTube ya. Kenapa aku memiliki 2 account? Karena kalau yang Cinta Laura Kiel ini memang untuk personal branding. Tapi di luar itu juga menunjukkan mungkin kegiatan pribadi aku yang terkait kegiatan sosial. Puala ID ini adalah sebuah platform yang aku dirikan di awal 2021. Di saat dimana kita banyak dari kita masih terkurung di rumah karena pandemi. Dan kenapa aku membuat Puala ID ini di awal dari sebuah keresahan di mana aku merasa mayoritas dari konten-konten yang kita lihat di social media itu bukannya membantu kemajuan cara berpikir anak muda, malah membodohkan. Dan itu kenyataannya. Secara umum ya. Dan aku berpikir kepada diri aku sendiri, jika banyak anak-anak yang kurang mampu di luar sana sekarang tidak bersekolah dengan baik dan benar karena mereka tidak punya koneksi internet yang bagus, tidak punya smartphone, dan tidak punya support dari orang tua karena mungkin orang tua mereka sendiri juga tidak selesai sekolahnya, di mana mereka bisa mendapatkan sumber informasi atau edukasi agar mereka bisa menjadi members of society di masa depan yang produktif dan membantu kemajuan negara ini. Disitulah lahir Puala, karena Puala ID ini adalah sebuah platform untuk anak muda di mana mereka bisa belajar tentang topik-topik atau isu-isu yang jarang dibahas di masyarakat kita atau dianggap tabu. Jadi dalam platform Puala ID ini sekarang baru ada satu acara yang bernama Bicara Cinta, di mana dengan narasumberku yang masih bisa dibilang Gen Z, jadi 25 tahun ke bawah, kita berbicara tentang misalnya kekerasan, tentang identitas gender, tentang bullying, tentang quarter life crisis, tentang eating disorders, tentang peran perempuan dalam masyarakat, tentang bagaimana bangkit dari kematian orang terdekat, bagaimana rasanya tumbuh besar dalam keluarga yang tidak utuh, dalam arti orang tua sudah bercerai. We talk about all these things tapi dengan cara yang tidak menghakimi, tidak mendikte, sehingga anak muda yang nonton merasa mereka hanya menonton sebuah obrolan yang light, tapi dari situ mereka belajari values yang bisa mereka gunakan seumur hidup mereka. Dan kedepannya Puala ID ini bukan hanya sekedar talk show, tapi selain Bicara Cinta, yaitu podcastnya, aku juga punya niat dalam waktu dekat untuk membuat acara bernama Budaya Cinta. Dan namanya cinta bukan karena aku narsis ya menggunakan nama sendiri. Benar-benar cinta dalam arti rasa cinta. Dan Budaya Cinta aku tidak mau terlalu panjang lebar berbicara tentang ini, nanti nonton aja. Tapi essentially Budaya Cinta ini akan menjadi program di mana aku akan traveling ke pulau-pulau atau tempat terpencil di seluruh Indonesia. Dan ini bukan travel show di mana aku bilang ke pemirsa, oh ini makanannya enak, oh ini bagus ya puranya, nggak gitu. Tapi aku menunjukkan gaya hidup masyarakat setempat, filosofi cara berpikir mereka, kepercayaan mereka, pandangan mereka tentang hidup, kesenjangan antara perempuan dan laki-laki. Kenapa? Satu, untuk membuat orang Indonesia, apalagi generasi muda, sadar akan budaya mereka sendiri. To be honest, mungkin banyak dari kita taat agama, tapi kita sudah melupakan budaya kita sendiri. And that's the truth. Itu pertama, agar anak muda mempunyai rasa bangga akan budaya mereka sendiri. Kedua,
juga menghilangkan persepsi aku dan mereka. Karena jujur, masih banyak sekali orang Indonesia, misalnya suku ini merasa bahwa suku itu bukan orang Indonesia, suku itu beda dengan suku itu. Padahal negara kita terdiri dari berbagai kepercayaan, berbagai budaya, berbagai ras, dan kita seharusnya mengembrace itu. Tapi seiringnya berjalan waktu kita semakin menjauh dari values-values itu dan itu sangat menyedihkan. Jadi essentially platform yang aku berusaha bangun dalam beberapa tahun ke depan adalah sebuah platform yang memang niche. Memang mungkin tidak akan viral seperti beberapa konten di luar sana. Tapi yang penting adalah konsistensi. Karena aku percaya dengan yang namanya domino effect, di mana 100.000 orang yang menonton programku akhirnya akan memberikan apa yang mereka pelajari kepada komunitas mereka, dan akhirnya lama-lama generasi selanjutnya akan lebih terbuka, pikirannya lebih terdidik. Itulah keinginannya ya. It doesn't always work out that way. Tapi harapanku adalah seperti itu. Ya. Karena aku sangat kecewa dengan banyaknya orang-orang yang berkuasa, yang memiliki kekuatan, mau itu secara sosial atau finansial, mengatasnamakan Tuhan dan menggunakan agama untuk kepentingan mereka pribadi. Cinta, aku kaget ketika dikirimi oleh teman-teman pidatomu. Baru di situ aku memperhatikan apa yang kamu sampaikan, apa yang kamu ucapkan, kegiatan sosialmu. Kaget-kaget aku. Aku bilang, aku ingin ngobrol sama kamu di acara Ki Candy. Karena nilai yang kamu bagikan menurut aku cocok dengan roh Ki Candy. Ya. Nah, yang membuat aku ingin sekali ngobrol seperti hari ini adalah ketika kamu bicara kenapa kita harus berantem intinya. Padahal kita dengan keberagaman kita, baik agama, ya, latar belakang budaya, adat istiadat, tapi yang paling menimbulkan konflik adalah agama. Ya. Pertanyaan pertama tentu, karena banyak orang juga bilang apakah ini Cinta Laura sendiri yang menulis atau dituliskan. Siapa yang menulis itu? Of course aku tulis sendiri dan itu ditulis semalam sebelumnya oleh aku. Dan mungkin kalau pertanyaan ini ditanyakan kepada aku 10 tahun yang lalu, aku kan sakit hati. Karena aku akan berpikir, kenapa sih orang nggak percaya aku yang nulis? Iya. Tapi sekarang aku berpikir, kalau orang mau berpikir bahwa ini yang nulis orang lain, silahkan. Tapi kalau mau menggeledah laptop aku dan mencari Word dokumennya juga silahkan. Uji forensik. Uji forensik boleh, siapa takut gitu. Ya kan? Oke, jadi kamu yang menulis ya? Seutuhnya jadi ditulis. Seluruhnya ide itu dari kamu? Dari aku dan diskusi aku seumur hidup aku dengan papa aku. Dengan waktu di kuliah, waktu lagi di kelas dan berdiskusi dengan guru dan teman-teman. Jadi itu akumulasi ide-ideku selama beberapa tahun terakhir gitu. Nah, mungkin sebagian dari penonton kan tidak menyaksikan ya video itu atau pada saat acara waktu itu. Tapi di situ kan kurang lebih kamu kayaknya menggugat gitu ya, atau mempertanyakan kenapa di negara yang katanya perbedaan itu diakui, dihargai, bahkan undang-undang mengatur itu, kok bisa ada konflik antar orang yang berbeda agama. Sebenarnya apa yang mengganggu pikiranmu hari itu? Aku prihatin dengan kondisi negara kita sekarang, karena dalam satu sisi kita mengklaim bahwa kita semakin maju, semakin demokratis, semakin dipandang tinggi. Tapi di dalam negara kita sendiri, kita menjatuhkan satu sama lain, meremehkan satu sama lain, bahkan menyakiti satu sama lain secara mental dan fisik hanya karena perbedaan agama atau kepercayaan. Dan itu jauh dari nilai-nilai kita sebagai negara. Coba Pancasila, pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa, artinya bukan hanya satu agama yang benar, yang lain salah. Artinya kita harus memiliki kepercayaan terhadap Tuhan, tapi walaupun begitu kita menghargai satu sama lain, walaupun mungkin kepercayaan kita, agama kita berbeda. Karena Bung Karno pernah mengatakan,
tidak ada ketuhanan yang Maha Esa jika tidak ada kemanusiaan. Kalau kita sesama manusia tidak bisa menghargai dan mencintai satu sama lain dan merespek cara berpikir satu sama lain, bagaimana kita bisa mengklaim bahwa kita adalah makhluk yang mencintai Tuhan? Ya. Dan lagi-lagi mungkin aku salah satu manusia beruntung di dunia karena dalam keluargaku sendiri aku melihat bahwa perbedaan kepercayaan atau agama bukanlah suatu hal yang akan menghambat perkembangan kita sebagai manusia. Mama aku 4 bersaudara. Ayahnya dulu adalah Jenderal Angkatan Udara, ibunya ibu rumah tangga. Ayah mamaku Katolik, ibu mamaku Islam. 4 bersaudara, 2 Islam, 2 Katolik. Tapi mereka saling menghargai dan itulah Indonesia sebenarnya. And that's our country's identity. Kita harusnya saling menghargai satu sama lain. Di saat dimana banyak korupsi terjadi di negara kita, banyak kekerasan terjadi, banyak ketidakadilan terjadi, kenapa yang kita pikirkan malah perbedaan di antara kita? Cara kita untuk maju adalah belajar dari perbedaan satu sama lain, bekerja sama agar kita bisa maju bersama-sama. Dengan adanya konflik dalam negara kita nggak akan bisa sepenuhnya maju dan dihargai oleh bangsa-bangsa lain. Dan keresahan terbesar aku saat membuat pidato itu adalah karena aku sangat kecewa dengan banyaknya orang-orang yang berkuasa, yang memiliki kekuatan, mau itu secara sosial atau finansial, mengatasnamakan Tuhan dan menggunakan agama untuk kepentingan mereka pribadi. Dan ini sebuah masalah besar ya, dan makanya aku mengaitkan pidato aku dengan suatu pepatah yang dikatakan seorang filsafat, René Descartes. Dan ini membuat segalanya semakin jelas. Nggak hanya René Descartes yang melakukan ini, tapi baru seminggu yang lalu aku membaca buku Leviathan oleh John Locke. Jadi ini dua-duanya adalah philosophers yang sangat besar ya, yang mengatakan manusia itu terbatas. Tuhan adalah sesuatu yang tidak terbatas, infinite. Bagaimana kita sebagai makhluk yang terbatas bisa mengerti sesuatu di luar kapasitas kita? Jadi jangan mengatasnamakan Tuhan untuk kepentingan pribadi. Kita tidak bisa berekspektasi bahwa Tuhan itu adalah sebuah sosok atau entitas yang memarah atau akan bereaksi seperti manusia jika ada kesalahan yang terjadi. God is not human. God bukanlah manusia. Jadi jangan memanusiakan Tuhan dan jangan menggunakan Tuhan atau agama untuk kepentingan pribadi. Dan itulah yang harus diingatkan kepada masyarakat. Oke, Cinta Laura memiliki pemahaman seperti ini. Yang aku ingin tahu, karena Cinta kan bergaul juga dengan anak-anak muda. Ya. Mungkin aku kurang gaul sama anak-anak muda. Pemahaman ini seberapa banyak ada pada anak-anak muda di Indonesia? Atau mereka apatis? Anak-anak muda Indonesia yang mungkin memiliki privilege untuk mendapatkan pendidikan dari sekolah-sekolah atau institusi yang baik, sebenarnya dalam hati, dalam pikiran mereka sadar. Hanya mereka merasa, you know what, negara ini udah nggak bisa ditolong anyway, jadi kita menjalani hidup kita seperti biasa sehari-hari. Dan itu membuat aku marah, karena dengan cara berpikir seperti itu, gimana negara ini bisa ke arah yang lebih baik di masa depan. Karena orang-orang inilah yang akhirnya akan menjadi pemimpin juga di masa depan. It makes me very upset. Dan aku nggak punya solusi yang aku tahu akan bekerja atau enggak. Tapi aku juga sempat mengatakan saat berdiskusi dengan berbagai orang bahwa seperti zaman dahulu di zaman ibu aku dulu, penting sekali di negara kita dalam sistem pendidikannya, anak-anak kembali diajarkan tentang semua yang agama yang ada di negara ini. Bukan untuk membuat mereka convert ke agama lain, bukan. Tapi agar mereka bisa mengerti cara berpikir dan filosofi setiap agama yang ada. Biar mereka tumbuhlah rasa apresiasi terhadap orang-orang yang memiliki kepercayaan yang lain. Dan kalau kita secure dengan kepercayaan kita, secure dengan agama yang kita miliki, Nggak usah khawatir. nggak usah khawatir. Dan tidak seharusnya kita merasa insecure sehingga kita harus memaksa orang lain mempercayai apa yang kita percayai. Don't be like that. Dan aku rasa Tuhan yang Maha Penyayang juga tidak akan ingin kita mengambil kuasanya dan memaksa orang lain untuk mempercayai apa yang kita percayai. So, be secure in what you believe in. Percayalah dengan apa yang kita percayai, biarkan orang lain
mempunyai kepercayaan mereka masing-masing. Dan kenapa aku mengatakan bahwa di institusi pendidikan Indonesia penting sekali untuk anak-anak diajarkan tentang Islam, Katolik, Protestan, Buddhism, Hinduism, Confucianism. Lagi-lagi untuk membuat tidak adanya perasaan aku dan mereka gitu. Untuk memperketat hubungan kita dengan satu sama lain. Dan kenapa aku bisa tahu bahwa ini adalah suatu hal yang penting? Karena aku dibesarkan Islam, tapi aku diberikan privilege satu besar, aku sudah pernah membaca First Testament, Bible, Quran, skripsi dari scripture dari agama Buddha dan Hindu, dan itu tidak membuatku tiba-tiba merasa, oh, aku akan Islam selamanya atau tidak ya? Nggak begitu. Malahan dengan membaca Bible, dengan membaca First Testament dan Holy Scriptures lainnya, aku makin berpikir, wow, ternyata ada kesamaan juga ya. Tapi tentunya ada perbedaan. And that's fine. Karena pada akhirnya setiap agama itu mengajarkan kita untuk memiliki kompas moral yang baik agar bisa memperlakukan satu sama lain dengan hormat, dengan baik. And that's what it is essentially, gitu. Jadi untuk menjawab pertanyaan tadi, banyak anak muda apatis ya. Tapi kita bisa membuat perubahan dan aku harap ada sosok yang berkuasa yang nonton ini hari ini dan menyadari bahwa anak-anak kita, anak-anak Indonesia harus kembali diajarkan berbagai knowledge tentang agama-agama dan kepercayaan yang ada agar kita mengerti. Agar kita mengerti dan tidak ada lagi penghakiman antara satu sama lain dan juga kebencian. Karena kebencian yang akan meruntuhkan negara ini. Aku nggak suka menghambur-hamburkan uang. Aku memilih uang yang aku hasilkan untuk diri aku sendiri. Selain untuk kegiatan sosial, tapi juga diinvest ke dalam bisnis-bisnis aku. Yang lagi-lagi bisa semakin besar dan semakin dikembangkan untuk berdampak baik bagi orang lain. Videonya kan udah kita lihat tadi, kegiatan sosialmu. Hal yang juga aku harus minta maaf. Aku tidak membayangkan bahwa kamu punya kegiatan sosial sebanyak itu, ya, sebesar itu. Dan aku baru dengar juga bahwa orang tuamu mengajarkan nilai-nilai sosial ini dari sejak kamu kecil. Kapan orang tua memperkenalkan kamu bahwa berbagi itu dalam kehidupan kita punya arti yang besar sekali? Kapan itu persisnya? Kalau dari sepanjang hidup aku ya dari kecil, I don't even remember anymore, mungkin umur 2 atau 3 tahun, aku udah melihat sebagaimananya mama aku memiliki empati yang tinggi. Kalau ada orang yang dalam kesulitan, aku melihat dia membantunya mungkin dengan cara berdonasi atau, you know, she always tried to help. Jadi dengan melihat behavior mamaku itu udah menjadi example buat diri aku, oh, that's what I have to do jika aku bisa. Tapi kira-kira saat aku berusia 10 tahun, mamaku mendirikan sebuah yayasan namanya Sukarseno Peduli. Itu nama siapa? Nama kakek aku. Kakek. Kenapa namanya Sukarseno Peduli? Karena kakekku dulu meninggal kecelakaan pesawat di usia yang masih sangat muda. Sukarseno Peduli ini adalah sebuah foundation atau yayasan yang bergerak dalam bidang pendidikan, di mana kita membangun kembali sekolah-sekolah hancur di daerah Bogor. Dan waktu itu mama aku sedang jalan-jalan keluar kompleks dan dia terbuka hatinya saat melihat, wow, kita kompleksnya sangat nyaman, sangat indah. Tapi keluar kompleks sedikit aja di kaki Gunung Salak, banyak sekali sekolah yang dalam kondisi buruk. Atapnya mau runtuh, anak-anak belajar di lantai. Kurikulum dari tahun 80-an, padahal ini dari udah hampir tahun 2010 gitu. It's crazy. Akhirnya kita dirikan yayasannya dan sejak tahun 2006 sudah mendirikan 10 SD dan kita akhirnya membangun 1 SMP juga. Kenapa? Karena dulu banyak sekali anak-anak tidak lanjut sekolah setelah SD karena tidak memiliki biaya untuk ke desa sebelah atau kota sebelah dan akhirnya mereka memilih untuk stop sekolah. Ada anak perempuan yang akhirnya menikah padahal mereka masih usia anak-anak, which is illegal. Child marriage is illegal, ya. Dan
basically mereka tidak bisa memenuhi potensi mereka karena tidak tahu bahwa ada pilihan di luar sana. Akhirnya kita membangun SMP dan sekarang dengan adanya SDS di kaki Gunung Salak dan SMP itu kita memiliki scholarship program di mana murid-murid terbaik dari SMP bisa melanjutkan ke SMA, setelah itu kuliah, dan salah satu success stories terbesar kita adalah anak lulusan SD kita akhirnya bersekolah di UI untuk S1. So it's possible. Terakhir, Yes. isu yang kita bahas bahwa aku tidak terlalu suka ya. Ini bukan salah benar ya. Kebetulan aku tidak terlalu suka nonton video-video atau berita-berita entertainment ya. Karena tadi isinya kan gosip macam-macam. Ada waktunya sebagai manusia aku pengen tahu juga sesuatu yang aneh-aneh itu. Tapi kadang-kadang aku rasa buang-buang waktu ya. Yeah. Dan itu menurunkan apa ya, perasaanku bahwa bangsa ini akan tumbuh dan berkembang. Tapi aku tidak menghakimi. Masing-masing orang dengan jalan hidupnya, masing-masing orang dengan cara hidupnya. Tapi aku coba memperhatikan kamu. Gara-gara video itu aku bilang, Cinta Laura ini siapa ya? Selain urusan gaya bahasamu dulu yang membuat kamu dibully. Nah, aku lihat kamu juga tidak menunjukkan kehidupan yang glamor seperti itu. Kamu biasa-biasa aja. Itu by design atau memang itulah hidupmu yang sebenarnya? I think it's who I am. Aku dikaruniai didikan oleh orang tua aku dan cara berpikir di mana aku tahu nilai diri aku itu tidak didikte oleh apa yang aku kenakan atau apa yang aku miliki. Aku sangat percaya diri dengan diri aku sendiri di luar hal-hal material. Jadi aku tahu bahwa aku dengan cara berpikir aku, dengan kepribadian yang aku miliki itu cukup. Dan kalau ada orang di luar sana yang tidak nyaman dengan aku karena merasa mungkin hidup aku kurang glamorous atau yang aku miliki kurang memenuhi standar yang mereka miliki, itu bukan masalah aku. Dan buat aku itu adalah indikasi jelas bahwa memang kita tidak cocok ada dalam hidup satu sama lain. But again, I'm very lucky because of my parents. Saat aku masih kecil banget dulu, mungkin umur 3 tahun lagi-lagi. Kalau misalnya ada pengemis di luar kaca mobil, mama aku sering ngomong, tuh Cinta, look how blessed you are. Buat orang itu 5.000 rupiah aja bisa untuk makan seharian. Kamu dengan gaya hidup kamu menghabiskan jauh lebih banyak uang daripada itu. Dan apakah menurut kamu bisa nggak survive dengan uang 5.000 atau 10.000? And she always put things into perspective for me, ya. Dan sama seperti papa aku, misalnya aku beli laptop, misalnya laptop harganya 10 juta. Papa aku juga akan bilang, bayangin kamu bisa ngegaji berapa orang, atau bayangin kamu bisa beli apa dengan 10 juta. Kamu beli 10 juta kamu pakai untuk beli laptop. Jadi selalu ada comparison. Dan dari situ aku nggak tahu kenapa mendevelop sebuah mindset di mana aku ngerasa guilty kalau bersalah kalau membeli sesuatu yang mahal. Bukan berarti aku tidak memiliki barang-barang mahal ya. Aku tidak mau terdengar seperti seorang hypocrite. Of course. Antara kebutuhan dan keinginan tadi ya. Kadang-kadang kalau aku merasa aku sudah bekerja sangat keras dan berhak membeli sesuatu yang memberikan aku kebahagiaan, aku akan melakukan itu. Tanpa harus merasa bersalah. Yes, tapi itu bukan suatu hal yang menjadi habit atau menjadi sesuatu yang aku lakukan setiap minggunya atau setiap harinya atau bahkan setiap bulannya. So, it's just the way I am. Aku nggak suka menghambur-hamburkan uang. Aku memilih uang yang aku hasilkan untuk diri aku sendiri. Selain untuk kegiatan sosial, tapi juga diinvest ke dalam bisnis-bisnis aku. Yang lagi-lagi bisa semakin besar dan semakin dikembangkan untuk berdampak baik bagi orang lain. So, I get a lot of joy and happiness. Aku mendapatkan banyak kebahagiaan. Kalau aku tahu bahwa apa yang aku lakukan nggak hanya baik untuk aku, tapi untuk banyak orang. And that's enough for me. I don't need to prove to people that I'm successful or wealthy. Dengan penampilan. Iya, dengan dan di media sosial nggak pamer kekayaan ya. Nggak usah. Pertanyaan terakhir, itu tadi terakhir sudah ya. Tapi ini lebih terakhir. Oke. Nggak ada pikiran untuk menikah. Tunggu. Aku kasih perspektif melihat ya. Yeah. Orang boleh melihat jangan-jangan ini, jangan-jangan. Semakin cantik seseorang,
semakin kaya seseorang, semakin pandai seseorang, semakin jauh jodohnya. Karena tidak banyak laki-laki yang berani mendekati orang dengan 3 kriteria tadi ya. Gentar dulu dia, waduh dia pinter, udah takut. Wah dia kaya, udah takut juga. Wah dia cantik, lebih takut lagi. Kenapa sampai hari ini kamu belum menikah? Ya. Pertama-tama Tuhan memang adil. Kalau laki-laki takut karena seorang perempuan pintar, kaya dan lain sebagainya, udah disisihkan karena orang itu tidak layak mendapatkan perempuan tersebut. Right? So thank you God, you're so fair. Udah disortir. Oke, dan aku memilih untuk belum berkeluarga karena satu, aku sangat menikmati karir aku. Dan kedua, aku percaya seseorang itu menikah tujuannya bukan untuk akhirnya bercerai. Banyak sekali anak muda saking merasa pressure dari masyarakat, dari keluarga, dari teman-teman untuk menikah. Akhirnya mereka terburu-buru memilih partner hidup yang ternyata mereka tidak kenal seutuhnya. Dan akhirnya 2 hal, tidak hidup bahagia atau bercerai. Dan bukan itu yang aku inginkan untuk hidup aku sendiri. Suatu saat nanti, saat aku menemukan orang yang tepat, aku ingin tahu betul bahwa aku sudah melakukan yang terbaik untuk mengenal orang-orang tersebut dan merasa bahwa ya, aku bisa hidup selamanya dengan orang ini dan memiliki pernikahan yang sehat, pernikahan yang seharmonis mungkin. Karena ya, no marriage is perfect ya. Tapi lagi-lagi aku bersyukur sama Tuhan karena dengan kesuksesan yang aku miliki, dengan cara berpikir yang aku miliki, dengan kesempatan yang aku miliki, aku tidak merasa tergantung dengan siapapun. Dan itu perasaan yang sangat indah dan aku tahu lagi-lagi adalah sebuah privilege. Dan karena aku tidak merasa tergantung dengan siapapun dan tidak butuh kebutuhannya atau keinginannya diberikan oleh orang lain karena aku bisa semuanya sendiri, aku nggak akan terburu-buru mencari pasangan hidup. Karena saat hari itu datang, I hope, aku harap, orang itu adalah orang yang tepat yang dapat bersama aku membangun sebuah partnership di mana kita terus berdua berkembang dan maju bersama-sama. Terima kasih, kita berikan applause untuk Cinta Laura. Nah, aku juga mau berbagi kebaikan dengan berbagi buku. Buku keren ini. Kalau Anda inginkan, Anda punya kesempatan untuk mendapatkannya. Caranya ikuti kuis di Facebook, Instagram, maupun di Twitter, Kick Andy Show. Dan bagi Anda yang tadi menonton acara ini dari tengah-tengah, tidak dari awal, jangan juga khawatir, karena ini ditayang ulang di metrotvnews.com. Juga ada cuplikannya di YouTube, Kick Andy Show. Dan bagi Anda yang ingin berbuat baik, tapi tidak tahu caranya, tidak tahu kepada siapa Anda ingin berbuat baik, maka ada cara yang mudah, yaitu tinggal klik benihbaik.com. Di situ ada seorang anak muda di NTT ya, yang menginisiasi lahirnya sebuah sekolah informal namanya Elevate School yang membutuhkan dukungan Anda karena dia punya 36 sentra pendidikan formal itu dengan 350 anak-anak di desa-desa yang saat ini belajar di sana dengan 30 guru relawan, tapi mereka tidak punya fasilitas untuk belajar. Mereka belajar di rumah-rumah warga setempat. Siapa tahu Anda tergerak hatinya untuk membantu. Di sini ada namanya Ardianto Christopher Ranjanggili ya di Sumba yang membutuhkan dukungan Anda. Caranya bagaimana? Tinggal klik benihbaik.com, maka Anda cari penggalangan dana bagi teman-teman kita tadi di pedalaman Sumba, Nusa Tenggara Timur. Semoga hati Anda tergerak. Dan akhirnya
Kami berdua berharap obrolan kami ini memberikan makna, memberikan kontribusi kebaikan, dan menginspirasi siapapun juga yang menontonnya. Sampai jumpa.